Hiyot sama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya selalu sehat ya nakama. Mari kita doakan semua saudara kita yang berada di Turki dengan bencana alam yang melanda negeri tersebut kemarin. Semoga semuanya kembali seperti semula dan para saudara kita di sana bisa bangkit melalui ini semua. Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin pagi. Untuk full summary chapter 1074 ini kemungkinan keluarnya agak delay ya, karena ada beberapa faktor penyebab Redon tidak mengeluarkan ringkasan lengkapnya tersebut. Spoiler kita kali ini lebih banyak dari sebelumnya dan di dalamnya semakin menegaskan cerita yang lebih seru dan ada kejutan baru pada spoiler kita kali ini. Nah, ini pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus kepada pengungkapan adanya pengkhianat yang akan muncul kembali di chapter 1074 ini yang sama dengan orang yang ada di chapter 1071. Ada banyak lagi informasi yang kita dapatkan di chapter ini. Salah satunya yang juga menarik adalah kita lebih banyak mengetahui tentang detail dari Kuma dan juga Bonnie, beserta kocaknya pertemuan antara Zoro dan juga Luffy di Egghead. Namun sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, Tamagon Park sedang mencari kru yang ahli dalam bidang pembuatan naskah teks maupun artikel tentang One Piece. Jika kalian salah satu orangnya, silahkan langsung join ya untuk bergabung ke Tamagon Crew. Kirimkan CV kalian ke alamat email ini. Jangan lupa juga cantumkan nomor HP kalian agar Tamagon bisa gampang untuk menghubungi kalian. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1074 kita kali ini diberi judul Mark III. Nah, judul ini langsung mengacu pada 50 unit pasifista baru yang dirilis oleh Sentomaru untuk membantu Vegapunk dan kawan-kawannya melarikan diri. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang kembali menceritakan kilas balik dari organisasi Meds dan kali ini ada pada volume 30. Terlihat di sini para ilmuwan yaitu Queen, Judge dan juga Caesar sedang berkelahi satu sama yang lainnya. Chapter dimulai dengan menampilkan agen CP0 yang tinggal di Fabrio Pace. Mereka diserang oleh 50 unit pasifista baru. Nah, ternyata yang menyerang mereka adalah pasifista yang baru saja kita lihat tidak seperti model yang sebelumnya yang berbentuk seperti perawakan Kuma. Kali ini model pasifista baru ini disebut Mark III. Pasifista baru ini memiliki kacamata hitam dan memiliki seragam yang berbeda. Mereka juga dapat menggunakan teknik yang disebut Bubble Shield, sebuah perisai mirip lendir yang dikembangkan oleh Vegapunk. Lebih canggihnya lagi, modelnya ini lebih menarik dan juga banyak teknologi yang baru terdapat pada pasifista terbaru yang menyerang CP0 ini. Agen CP0 mengatakan bahwa pasifista baru jauh lebih unggul daripada prototipe marinir yang digunakan dalam perang Paramount di Marineford. Sentomaru sendiri adalah orang yang merilis pasifista baru ini. Dia memerintahkan mereka untuk membantu Dr. Vegapunk melarikan diri dari Pulau Egghead dengan kru tepi jerami. Di sisi lain, Stacy tiba di tempat di mana klon Vegapunk dan kru bajak laut tepi jerami beserta dengan 4 Serapim. Posisi dari Lucci dan juga Kaku, keduanya masih tertidur. Mereka memutuskan untuk mencari Vegapunk yang asli secara terpisah. Namun, Luffy dan juga Zoro tidak mau pergi bersama mereka. Sanji sang koki mesum meminta untuk pergi bersama dengan Stacy. Kemudian lantas terlihat Luffy kelelahan setelah berlari dan berkelahi. Selain itu, dia merusak sepatu dom miliknya sehingga dia tidak bisa terbang. Zoro tetap bersamanya karena yang lain tidak ingin dia tersesat di lab. Jadi Luffy dan Zoro akan tetap berada di ruang kontrol menjaga Lucy dan juga Kako. Kemudian sekarang kita beralih lagi dan sekarang kita akan ke Bonnie. Dia berada di semacam dunia kenangan yang terlihat seperti lapangan rumput. Vegapunk yang asli ternyata tidak bersama dengan Bonnie. Bonnie kemudian melihat bayangan kastil dan beberapa Tenryubito. Kemudian Bonnie melihat Kuma muda. Dia terlihat seperti gambar di SBS yang disalahgunakan oleh beberapa orang dengan catatan ini bukan Tenryubito, pelakunya adalah orang lain. Kuma muda terpaksa kembali ke suatu tempat dan beberapa orang yang dia tahu akan dibunuh. Panel terpotong kembali dan sekarang kita akan menuju ke laboratorium. Pythagoras sedang mencari Vegapunk yang asli. Tiba-tiba saja Pythagoras berbalik karena merasakan sesuatu dan benar saja di bagian bangunan tempat Pythagoras berada meledak. Barrier dari Frontier Dome turun lagi dan cloningan Vegapunk tidak dapat menutupnya. Saka terlihat sedang mencoba memperbaiki masalah ini karena jika mereka mencoba keluar sekarang, mereka tentu akan ditembak oleh CP0. Lanjut, kita kali ini beralih lagi keluar dari Pulau Egghead. Kita bisa melihat kapal dari perusahaan koran berita ekonomi dunia terbang di langit. Nah, di kapal tersebut Vivi ada di sana bersama dengan Morgans dan juga Wapol. Namun di sini Wapol terlihat sendiri. Dia tidak bersama dengan istrinya Cinderella.
Nah, usut punya usut, Wapol juga bersembunyi dari pemerintahan dunia seperti layaknya Vivi. Wapol memberitahu Vivi untuk tidak bersuara karena mungkin ada berangkat pemerintahan dunia yang disembunyikan di suatu tempat dalam kapal ini. Di sisi lain, Morgan sedang berpikir keras setelah mendengar bahwa Luffy ada di Pulau Egghead. Kemudian dia memikirkan suatu judul untuk surat kabarnya. Morgans berkata, "Yup, sekarang aku mengerti. Yonko, Luffy si topi jerami mengambil Vegapunk sebagai sandera, mengambil alih Pulau Egghead dan akan memulai perang melawan Angkatan Laut. Sudah jelas kan pemerintahan dunia akan menyukai judul utama ini." Kemudian Morgan selalu memberitahu stafnya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari pemerintahan dunia. Vivi terlihat marah kepadanya. Vivi berkata, Luffy tidak akan melakukan hal seperti itu. Bocoran chapter One Piece 1074 pun ditutup dengan kata-kata dari Morgans. "Kau menangis sampai kemarin dan sekarang kau berani memberitahuku bagaimana melakukan pekerjaanku. Aku satu-satunya yang bisa mengguncang dunia ini. Tidak masalah apakah benar atau bohong, karena koran adalah hiburan." Banyak hal yang menarik terdapat pada chapter 1074 ini. Salah satu yang membuat kita kaget adalah adanya salah satu pengkhianat yang kembali dimunculkan di chapter ini, yang sebelumnya juga muncul di chapter 1071. Beberapa pembocor mengatakan bahwa pengkhianat ini bukanlah Karibo maupun orang lain yang tidak tahu dengan sistem dan juga tempat sensitif yang terdapat di Egghead. Nah, jadi bisa kita asumsikan bahwa pengkhianat ada di antara ke-6 kloningan dari Vegapunk ini. Tamagon sudah tertarik dan curiga dari awal tentang satu orang kloningan Vegapunk yang memang disinyalir menjadi pengkhianat dari rekan-rekannya ini. Dia tentu paham betul mengenai sistem yang ada di pulau tersebut. Nah, nanti Tamagon akan ulas pelakunya ini dalam video analisa ya setelah kita mereview chapter kita kali ini. Jadi, silahkan bagi kalian untuk menebak siapakah pelaku dari pengkhianat tersebut. Tulis di kolom komentar dan berikan alasan kuat mengenai hal tersebut. Dan seperti biasa, bahwa informasi tambahan yang lainnya yakni di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Yups, mungkin itu saja spoiler lengkap yang kita dapatkan di pagi ini. Untuk manga, low quality-nya kemungkinan diprediksi akan turun di siang ini ya. Jadi sebentar lagi kita bisa melihat bagaimana kocaknya Zoro dan juga Luffy beserta dengan Bonnie yang sedang berada di dalam dunia ingatan milik Kuma. Jadi untuk review chapternya bersabar. Mungkin paling lambat Tamagon akan upload ini di besok siang. Jadi dari kalian yang ingin melihat komik low quality chapter 1074 secara cepat, bisa follow akun Instagram dari Tamagon. Terima kasih dari kalian ya yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.